Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Dr. Riki dari sunatan.com. Kita mau ada diskusi lah, bincang-bincang dikit ya, saling membagi informasi lah, pengetahuan tentang sunat. Kebetulan saya owner dari sunatan.com. Kita ada beberapa cabang di berbagai mall dan klinik. Sekarang hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Dr. Arifianto Apin nih, dokter yang viral dan terkenal ya di dunia perspesialis anakan gitu ya. Beliau ini banyak sekali membuat ya di YouTube, di Instagram ya, namanya sangat berkibar. Nah, kita mau nyedot ilmu nih ceritanya nih dari Dr. Apin sekarang ya. Enggak, ini sih kita saling bertukar info lah gitu ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi ayah bunda semua nih yang punya anak laki-laki yang belum disunat ya, sehingga bisa menjadi info yang bermanfaat untuk memilih teknik sunat yang tepat, kemudian klinik apa sih yang ideal gitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan hasil ya, sunatnya akan memuaskan dari awal sampai akhir ya. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Dr. Apin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng banget nih ya, gagah sekali. Salam aja salam dulu. Oke, Dr. Apin ini punya klinik Apin. Dr. Apin, klinik Apin, anak pintar Indonesia. Wah, canggih banget ya, anak pintar Indonesia. Dr. Apin ini backgroundnya dari dokter spesialis anak, subspesialis neurologi ya. Neurologi itu apa dok? Saraf anak. Saraf anak ya. Tapi kita kali ini nggak ngomongin masalah persarafan anak iya, ya. Kita di bawahnya lagi gitu ya. Oke, siap. Jadi levelnya level spesies anak sekarang ya. Baik. Nggak subspesialis berarti ya. Oke deh. Kalau saya pengen tahu, biasanya kan kita kan kalau di sunatan.com kan sering tuh dapat dokter-dokter anak ya. Pasien-pasien datang bilang, "Dok, iya ini anak saya habis ini nih periksa nih demam nih dari dokter spesialis anak," gitu kan ya. Nah, sama dokter spesialis suruh sunat nih karena katanya ada infeksi nih dok, gitu. Itu gimana sih ceritanya? Ya, jadi inilah ya, kan kalau semua anak laki-laki pasti akan disunat atau dipita atau disirkumsisi. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah sekarang sepertinya usia mensunat anak itu udah makin muda ya, bahkan sepertinya cenderung banyak orang tua yang menginginkan bayinya pun disunat. Oh gitu. Jadi dari iya, usia benar. di bawah 5 tahun, apalagi di bawah 1 tahun udah ingin disunat. Kenapa demikian? Karena ternyata penelitian itu membuktikan usia yang masih muda untuk disirkumsisi atau disunat itu mampu mengurangi risiko terkena infeksi saluran kemih kemudian hari, dan itu memang terutama pada usia di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Artinya dari segi keilmuan, bukti ilmiah ada. Jadi bukan cuma sekedar seperti pergeseran kebiasaan atau budaya atau adat saja, tapi memang ada manfaat ilmiahnya. Iya. Soalnya kan biasanya kan kalau sunat itu kan bilangnya ntar aja deh kalau udah SD gitu kan ya. Udah gede gitu ya, biar anaknya berani gitu kan. Tapi kalau sekarang memang sih di klinik sunatan.com juga banyak tuh pasien-pasien bayi 2-3 bulan, bahkan kalau dari keturunan Arab ya, mereka punya kebudayaan ya, yang mereka biasanya dalam 7 hari langsung disunat gitu ya. Jadi itu memang tidak salah ya. Tidak salah ya. Dari segi kebudayaannya memang masih muda, tapi dari segi manfaat medisnya pun juga jelas sekali. Iya. Jadi sebenarnya waktu dulu saya tuh pernah punya pengalaman juga tuh waktu saya koas ya, waktu itu saya ujian anak tuh sama Prof. Daldiono waktu itu. Kemudian saya dihadapkan dengan anak nih, seorang anak yang kejang demam ceritanya gitu. Terus Prof. Daldi nanya sama saya, waktu itu belum Prof. Dr. Daldiono. "Dek, ini kamu pikir kira-kira kenapa anak ini bisa kejang demam?" Saya bilang, "Batuk pilek kali dok," gitu. "Enggak, coba kamu cek." Kan enggak batuk pilek. "Oh, berarti infeksi saluran pernafasan bawah, mungkin bronkitis dok, atau pneumonia gitu." "Enggak, kamu lihat tuh, coba kamu periksa paru-parunya, aman-aman aja." "Oh iya." Apa ya? Saya pikir, oh mungkin otitis media, kupingnya infeksi. Saya bilang, "Coba kamu cek, ada tanya nggak?" Tanya, nggak ada keluhan.
Ternyata apa? Ternyata pasiennya ISK. Ya. Gitu. Jadi Prof. Dahli bilang, Dek, kalau ada anak, katanya gitu, laki-laki, belum disunat, Ya. kemudian tiba-tiba ada demam yang tidak jelas penyebabnya dari mana, yang pertama kamu pikirkan tuh kemungkinan besar ISK. Kalau nggak ada batuk, pilek, atau yang lain-lain, ISK. Dan memang ketika dicek labnya, oh iya bener, yang ISK gitu ya. Jadi memang sih sunat itu sangat penting sebenarnya ya, gitu. Jadi ngapain anak yang demam kita biarin karena anaknya takut disunat biar takut disunat jadi kejang demam berulang kan nggak banget gitu ya dok ya. Oke deh dok. Jadi memang sih saya lihat memang ada perubahan paradigma sih sekarang dok ya. Memang anak-anak makin kecil sekarang disunat gitu dok. Nah tapi ada resikonya nggak sih? Kira-kira kalau anak lebih kecil disunat tuh ada resikonya nggak kira-kira? Saya mungkin mau nambahin sedikit ya terkait dengan demam dan infeksi saluran kemih. Ya. Karena memang itulah anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi yang infeksinya di saluran kemih tapi tidak bergejala melainkan hanya demam saja. Gitu. Ini bukti bahwa kan salah satu yang paling sering membuat orang tua panik, membawa anaknya ke dokter, bahkan anaknya sampai takutnya kan kalau anak demam jadi kejang demam. Dan dari sekian banyak penyebab, salah satu yang bisa menjadi adalah infeksi saluran kemih tadi, dan itu tidak ada keluhan dengan pipisnya, gitu ya. Mungkin tidak nyeri, tapi ya hanya sekedar demam saja. Karena memang pada anak di bawah 5 tahun terutama, apalagi di bawah 3 tahun itu gejalanya tidak khas di saluran kemihnya. Sehingga kalau disunat di usia yang lebih muda, harapannya tadi bisa mengurangi risiko terkena infeksi saluran kemih. Dalam arti kemungkinan dia demam akibat infeksi saluran kemih juga berkurang karena disunat di usia muda, jadi membuktikan manfaatnya tadi. Nah, lalu bagaimana nih dengan risikonya sunat usia muda? Karena ya kalau misalnya dulu orang tuanya, ayahnya disunatnya mungkin SD, terus sekarang udah punya anak, anaknya umur masih bayi, teman-temannya pada disunat semua di usia bayi, gitu kan? Khawatirnya apa? Justru dari segi teknik itu relatif lebih mudah ya. Kan bagi operatornya juga lebih mudah. Anaknya nggak banyak berontak, nggak banyak bergerak, masih bisa dipegangin bahkan oleh orang tuanya. Yang kedua, tidak membutuhkan teknik pembiusan umum. Karena salah satu yang membuat orang tua bertanya itu adalah, ini anak saya kalau disunat harusnya dibiusi umum atau bius lokal aja. Ini kan sebenarnya prosedur yang tidak sulit sebenarnya, dan makin muda anak makin kooperatif ya. Jadi harusnya tidak harus sampai di bius umum. Bius umum itu kan secara prosedur juga lebih rumit, harus ada persiapan dulu ya. Harus diambil darahnya, dipastikan tidak ada masalah dengan perdarahannya, kemudian di foto ronsen karena harus ada pembiusan ya oleh dokter anestesi gitu. Dan itu kadang-kadang prosedur sunatnya tidak lama, cuma beberapa menit, tapi persiapannya jadi lama sekali gara-gara harus di bius umum. Jadi ini juga justru bisa mengurangi nih potensi sampai harus di bius umum. Dan yang terakhir adalah dari segi keamanan, sebenarnya aman-aman saja. Kan penis itu kan bagian yang relatif terekspos, terlihat dengan mudah. Artinya apa? Dokter umum pun itu mampu untuk mengidentifikasi ada kelainan bawaan lahir atau tidak. Kalau ada kelainan bawaan lahir pasti kan akan dirujuk ya ke dokter spesialis urologi, bedah anak. Tapi kalau dinyatakan secara bentuknya itu sudah normal-normal saja, layak sunat, ya walaupun katakanlah ujungnya masih sempit atau dibilang fimosis, ya justru itulah karena dia fimosis maka harus dilebarkan dan dipotong kulupnya dengan cara teknik sirkumsisi atau disunat tadi. Maka dari semua hal yang ada itu menunjukkan manfaat semua, risikonya sangat-sangat minim gitu. Dan tentunya kan dokter itu akan melihat dari segi kemampuan dia untuk melakukan tindakan. Kalau dia merasa kompeten, pasti dia akan melakukan pada bayi ya. Dan itu pastinya dinilainya dari segi ukurannya. Surat itu kan tidak langsung lantas digunting begitu saja kan. Akan ada dilebarkan dulu, baru diturut teknik keamanan. Nah, ini justru ini saya pengen bertanya nih ke dokter Riki gitu ya. Kan banyak nih teknik sunatan gitu ya. Apalagi tadi banyak orang tua itu yang khawatir ketika yang disunat itu adalah bayi, yang ukuran penisnya masih kecil. Ditambah lagi sekarang tuh banyak orang tua tuh takut sama namanya fimosis. Wah, fimosis harus disunat. Fimosis nanti infeksi saluran kemih. Tapi kan penisnya masih kecil. Nah, ini dari sunatan.com apa sih yang membedakan sehingga
teknik itu ternyata bisa sangat baby friendly gitu kan, dan bahkan tidak harus menggunakan pelindung penis gitu, bisa langsung, bahkan bisa sampai langsung pakai diaper pun, pakai pampers pun bisa langsung bisa pulang gitu loh. Padahal kan banyak orang tuh khawatir, aduh kalau anak saya masih bayi, kencingnya masih belum bisa dikontrol, nanti kalau disunat masa nggak pakai pampers dulu. Nah ini tekniknya apa sih, bisa buat sunatan.com ini sangat enak buat bayi. Jadi saya ini deh, kita coba telaah dikit lah tentang metode-metode sunat yang selama ini ya. Mungkin dari tahun 80-an ya, mungkin kita sampai ke zaman purbakala dah. Ya. Kan dari zaman sebelum Masehi itu udah sunat ya. Kita, kalau di Islam Nabi Ibrahim kata di sunatnya pakai kapak, tapi gue nggak tahu dah gimana cara gitu. Ya, tapi memang sunat ini memang ya orang-orang zaman dulu itu memang teknik kedokterannya memang ada observasi bahwa emang ini ISK udah ada dari dulu kan ya. Udah ada keluhan fimosis mungkin udah ada, jadi dari dulu pun sudah disunat gitu ya. Nah, tapi ya ketika di Indonesia ya kita cerita ya mulai awal-awal kan kakek moyang kita lah gitu ya, tahun 1900-an gitu ya. Biasa itu namanya di apa pakai sembilu tuh namanya kan. Sembilu tuh ya apa seperti kapas itu ya. Ini dia apa namanya bambu yang tajam gitu ya. Jadi dijepit sayap gitu kan. Nah, dulu kan ada tuh yang ceritanya apa anak kecil tuh, biasanya anak-anak mungkin udah kakek-kakek sekarang, dulu sunatnya suruh nyemplung dulu tuh pagi-pagi buta tuh ke kolam ya, ke sungai gitu ya, sampai menggigil kan, suruh lama menggigil baru sunat gitu kan. Nah itu tuh biasanya itu kenapa sih disuruh menggigil itu supaya konstriksi ya, biar pembuluh darahnya menciut tuh penisnya. Jadi ketika disunat nggak berdarah-darah gitu prosedurnya. Nah itu ya tempo dulu banget deh, itu mungkin alumni-alumni udah meninggal kan ya. Kemudian pastinya. Iya, kemudian kita juga, nah kemudian zaman-zaman kita nih ya, tahun 1900-an ini udah mulai ada dokter, udah mulai bius lokal kan, udah mulai apa sunat konvensional lah, pakai gunting atau pisau bedah ya. Sunat konvensional ini ya standar medis sih sebenarnya, sampai sekarang pun dokter-dokter masih menggunakan ya. Jadi di dorsum dan sirkumsisi. Dorsum sisi itu apa sih? Dipotongkan bagian atasnya dulu untuk membuka dulu. Ya kan, oleh fimosis dibuka dulu atasnya supaya dorsum sisi supaya kebuka. Baru disunat melingkar sirkumsisi. Jadi sebenarnya ideal karena kita bisa memprediksi, menghitung berapa banyak kulit yang mau diangkat dan sangat aman karena kepala penis itu tidak akan terluka karena kita tahu apa yang mau kita potong. Jadi zaman dulu nggak pernah tuh ada berita-berita, wah si anu titiknya kepotong, wah sunat. Jarang sekali. Wah, belum pernah dengar. Apa emang karena nggak ada IG kali zaman dulu ya? Jadi nggak viral. Nah kemudian muncul lagi teknologi klem ya. Klem itu tahun 2000-an lah gitu ya, 2000 awal ya. Klem ini dia fimosisnya kita regangkan, kita sobek ya, atau kita buka, kemudian dimasukin klem, jepit. Lebihnya dipotong pakai pisau bedah, terus diemin berapa hari ya, berapa hari gelantungan tuh klem. Habis itu berapa hari kemudian datang lagi ke klinik, cabut klem. Waduh, problematik tuh pas bukanya. Soalnya saya juga dulu pernah tuh awal-awal jadi dokter umum ya, dulu sunat juga pakai klem. Ya masangnya agak kompleks karena kalau pasien fimosis kan muncul tuh ya jadi susah. Terus harus punya berbagai ukuran klem. Karena ada yang penisnya kecil, besar, bahkan dewasa, beda-beda. Pasien juga kadang-kadang nggak nyaman ya karena menggelantung tuh ya klem itu beberapa hari ya. Kemudian juga yang paling mengerikan itu pascanya berapa hari kemudian harus melepas klem itu anaknya sakitan. Ya. Jadi memang kurang nyaman lah. Jadi sekarang pun mulai ditinggalkan. Jadi ada teknik yang dorsum sisi konvensional zaman purbakala. Lalu dorsum sirkumsisi, lalu teknik klem. Nah, terus ada lagi yang namanya laser, sunat laser. Nah ini sunat laser ini sama juga di tahun 2000-an juga lah. Dia sebelum klem lah ya. Sebenarnya sunat laser ini ya misinterpretasi ya, namanya salah kaprah ya. Bukan sunat pakai sinar laser, bukan, tapi dia pakai kawat yang dipanaskan sampai membara, namanya flash counter. Nah, flash counter ini fungsinya mirip seperti sunat bengkong ya zaman dulu tuh namanya digilotin ya, dijepit sayat begitu, bukan dorsum
sirkumsisi bukan, tapi dijepit sayat. Kalau dulu pakai sembilu, kalau sekarang pakai kawat yang dipanaskan sehingga tidak berdarah. Nah, mulai ada sunat klem inilah, sunat laser inilah yang mulai ada komplikasi ya. Komplikasinya apa yang paling mengerikan ya terluka kepala penisnya. Ya, karena kalau anak kecil ya, bayi gitu ya, penisnya kecil. Kita blok bius lokal ya, mati rasa semua, kepala penisnya mati rasa, kita jepit. Kalau kita nggak hati-hati, kepala penisnya bisa terjepit sedikit atau banyak, ada kasus-kasusnya ya. Sehingga ketika kita sunat, kepalanya terluka, gitu ya. Itu ya mungkin banyaklah berita-beritanya gitu ya. Makanya memang sih, terutama dokter urologi ya tidak merekomendasikan lagi sih sunat laser ini. Bukannya nggak bisa sih, bisa-bisa aja, tapi memang harus lebih hati-hati gitu ya kalau mau pakai teknik sunat laser ini ya. Ya, tapi dia juga hasilnya kurang estetik ya, karena sistemnya bukan dorsum dan sirkumsisi yang kita bisa prediksi berapa banyak kulit yang kita angkat, tapi dia sistemnya one for all gitu ya, jepit, zat gitu ya. Kalau misalnya hasilnya nggak bagus, ya susah, nanti kita harus sunat ulang nanti ke depannya kalau memang hasilnya kurang motong gitu ya. Kalau kebanyakan motong malah lebih pusing lagi gitu ya. Jadi memang ya itulah plus minusnya ada sih ya. Tapi ya kalau sunat laser itu memang biayanya cukup murah ya, karena alatnya juga simpel ya, cuma kawat yang dipanaskan saja, alatnya juga kecil ya. Jadi ya masih umum dipakai di sekarang ya, bukannya nggak boleh, tapi memang harus ekstra hati-hati ya. Nah, kemudian mulai tahun 2015-an lah gitu ya, kita mulai ada alat canggih ya, namanya kalau sunatan.com ya, kita makainya bipolar pack namanya. Kita yang pertama kali memperkenalkan teknologi ini. Nah, kalau kita menggunakan gunting bedah khusus ya, namanya gunting ligashur. Gunting ligashur ini gunting bedah, sebenarnya bisa buat berbagai macam bedah ya. Nah, gunting bedah ini bikinan Amerika, perusahaan yang namanya Covidien. Nah, gunting ini bisa menggunting jaringan tanpa berdarah ya. Kenapa? Karena dia itu mengeringkan dan memotong jaringan. Jadi sebenarnya tekniknya sama kayak sunat konvensional, presisi dorsum, sirkumsisi. Apa yang mau kita potong bisa kita lihat. Ya, tapi bedanya guntingnya ini nggak berdarah gitu ya. Jadi nyaman dan cepat gitu ya. Kalau sunat tuh sebenarnya motong kulit kan nggak lama ya. Paling cuma 2 menit dah terpotong kan. Nah, tapi masalahnya kalau konvensional udah dipotong berdarah, kita harus hentikan pendarahan, harus jahit ya. Nah, kalau ligashur ini guntingnya dia mengeringkan, memotong dan merekatkan. Jadi lukanya timbul luka melingkari penis yang sudah kering ya, atau bahasa medisnya sih lukanya dikoagulasi, dikeringkan gitu ya. Bukan dibakar ya. Kalau laser kan dibakar ya. Jadi bau tuh gosong. Nah, kalau ligashur itu mengkoagulasikan, mengeringkan. Jadi dia meninggalkan jaringan warna putih, bukan jaringan warna hitam karena karbonisasi ya, atau kebakar gitu. Nah, untungnya apa? Kalau sudah dibikin jaringan koagulasi ini, dia melindungi luka, jadi bisa langsung mandi ya, bisa langsung kena air, bisa langsung aktivitas, bisa kena pakai pamper juga langsung, nggak masalah gitu ya. Jadi memang simple lah kalau teknologi pakai ligashur. Apalagi ligashur dia mengeluarkan teknik alat-alat terbaru ya, seperti ligashur eksak yang terbaru, yaitu guntingnya lebih tipis, lebih tajam ya, lebih lukanya lebih kecil ya. Jadi memang wah, sunat anak zaman sekarang mau lebih enak lah gitu ya. Dulu mah kita disunat kayaknya habis itu diperban gitu ya, baru sejam aja sudah selesai sunat dan merong-rong kesakitan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang lebih menyeramkan menunggu nanti lepas perbannya. Iya, waduh, lepas perbannya udah sakit gitu kan, waduh. Nah, itu nggak ada cerita lagi karena nggak perlu diperban gitu ya, kan lukanya sudah kering. Sampai trauma gitu ya? Nggak mau sunat lagi kan? Jadi kalau saya coba rangkum kan, ada teknik yang dulu kita nggak pernah tahu deh. Yang pertama, lalu ada dengan menggunakan gunting itu ya, dengan dorsum sirkumsisi, lalu dengan menggunakan kauter sebenarnya, klem dengan klem, lalu kemudian dengan kauter, tapi kauter yang unipolar ya. Nah, flash kauter, enggak, kalau flash kauter itu kawat panas. Flash kauter. Lalu yang terakhir adalah dengan teknik bipolar. Ada lagi sih sebenarnya sekarang muncul sih, ada lagi yang kombinasi. Jadi kan kalau di rumah sakit kan dia pakai electrocauter monopolar ya. Jadi memang electrocauter monopolar itu ditempelin padnya di pantat atau di mana, terus
pulpennya itu, pennya itu Ya. buat memotong. Jadi Oke. banyak sekarang klinik-klinik yang mengkombinasi tuh Baik. ya. Soalnya kalau motong langsung pakai electrocauter itu resiko terlukanya tinggi ya. Ya. Jadi diklem dulu tuh pakai klem, jepit, habis itu dipotong tuh pakai kauter sebagai cetakan. Habis itu dibuka lagi ya. Ya. Itu dijahit ya.